tip terakhir untuk hidup bahagia, yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, syukuri ya. Jadi nikmati hidup, syukuri yang ada dengan hidup sederhana. Jangan buat susah hidup dengan hal-hal sepele. Yang bikin orang seringkali merasa belum berhasil, sulit bahagia. Kenapa? Karena keinginannya itu tidak dibatasi. Pernah nggak Pak ngerasain Pak, waktu bujang belum punya motor, pengen punya motor, akhirnya takdir Allah punya motor. Udah punya motor, berapa lama kita senangnya Pak? Paling seminggu, sebulan gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat orang lain kayaknya pakai mobil enak gitu, pengen punya mobil. Udah punya mobil itu rasanya bahagia terus gitu, apa cuma sementara Pak? Sementara. Kita ngelihat tetangga kita mobilnya bagus, kayaknya pengen punya itu, kayaknya kalau punya itu kayaknya enak gitu, kayaknya bahagia gitu ya. Itu kan nah, dunia ini ya, nafsu itu kalau tidak dibatasi, itu nafsu itu tidak ada batasnya. Maka kata Allah, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita itu pengennya berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam urusan harta, nafsu. Nanti kapan berhentinya? Kalau sudah dikubur, sudah masuk liang kubur, baru kita berhenti gitu. Jadi nggak bakal bisa bahagia kalau kita tidak pernah merasa kecukupan gitu. Jadi hiduplah sederhana ya, tapi juga jangan naif. Karena bedanya begini nih, orang yang apa namanya yang naif itu begini, sebenarnya dia malas gitu, tetapi berdalih dengan takdir, akhirnya dia melegalkan kemalasannya. Contoh gini, sebenarnya kita bisa hadir tepat waktu, tetapi karena kita males ya, nggak sigap segala macam, kita terlambat. Misalkan terlambat bekerja Pak, lalu kita melegitimasi dengan mengatakan ini kan sudah takdir gitu. Kalau sekali bolehlah ya, tetapi kalau itu menjadi pola kita, itu sesungguhnya kita males gitu. Yang mudah-mudahan kapan kita bahas kenapa kita males gitu. Karena malas ini penyakit jiwa juga, dan ini permainan setan. Ya, banyak orang yang dia mengatasnamakan takdir, mengatasnamakan Islam, padahal sebenarnya dia males. Contoh begini nih, sebuah ujub ya. Banyak orang kecewa ketika misalkan orang tuanya meninggal, dia sudah berusaha untuk ngobatin, meninggal orang tuanya. Lalu akhirnya dia jadi kontraproduktif hidupnya. Karena kenapa? Menyimpan kekecewaan. Orang tua saya meninggal, padahal saya sudah ini gitu. Ajal itu urusan siapa? Urusan Allah. Harusnya dia bangga ketika dia sudah maksimal membantu orang tuanya gitu. Tetapi karena ada rasa sombong di hatinya, merasa semuanya dalam kendali dia, akhirnya dia merasa apa? Merasa kecewa. Ini kan sebenarnya gegeran kita aja gitu. Seolah-olah kita bisa setting terkait tentang kematian itu, nggak bisa. Tetapi ada yang sebaliknya, ya. Karena kemalasannya, akhirnya dia tidak berhasil, lalu dia bilang ini adalah takdir. Padahal sebenarnya dia malas, tidak memaksimalkan ikhtiar. Rasulullah ketika ada seorang sahabat lapor, ya Rasulullah saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah kumpulin para sahabat. Orang ini kata Rasulullah, coba di rumahmu ada apa, bawa kemari. Dicari-cari cuman ada gayung. Ya, akhirnya dilelang ke para sahabat. Ada yang mau beli ini berapa? Dapatlah laku 2 dinar, 2 dirham. Iya. Lalu kata Rasulullah, ini uang, kamu belikan kapak, kamu kerja. Cari kayu di hutan, kamu jual di pasar, 10 hari lagi balik ke sini. Begitu 10 hari balik lagi kepada Rasulullah, ternyata uangnya jadi 10 dirham. Padahal tadi dia bilang dia tidak punya uang. Jadi cara Rasulullah memahami takdir, memahami ikhtiar itu seperti itu. Ya. Jadi maksimalkan dulu. Jangan langsung menganggap oh saya takdirnya memang miskin gitu. Akhirnya kita mengemis-ngemis pertolongan orang lain. Padahal kita belum maksimal dalam ikhtiar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Terus jangan pernah kita membandingkan capaian hidup kita, ya, nikmat yang kita miliki dengan nikmat orang lain. Itu pasti tersiksa kita. Harusnya prinsip kita itu seperti prinsip ukuran baju sama ukuran sepatu. Bapak Ibu ada yang ngiri ketika Bapak Ibu ukuran sepatunya 40, terus tetangga kita, teman kita ukurannya 43, ngiri gitu. Lalu kita pengen sepatu dia gitu. Padahal kalau kita pakai jadinya apa? Jadi malah nggak nyaman, orang kegedean gitu. Jadi sesuatu yang membahagiakan itu sesuatu yang pas, sesuai kebutuhan gitu. Jangan pernah iri dengan nikmat orang lain. Kalau kita begitu, mudah seperti itu membuat sulit kita bahagia.